Ya alhamdulillah udah keliling-keliling sampai di gold roomnya segala loh, di ruang emasnya, final proses. Nah saat ini saya dan kawan-kawan ada di open pitnya Arci di Araret, boleh. Maka kemudian menjadi pertanyaan, kalau memang Yusuf Mansur tidak punya bisnis yang dia bangun dari nol, terus dari mana dia punya duit sampai dia bisa sekaya hari ini? Tentu salah satu sumber keuangan Yusuf Mansur hari ini, menurut penelusuran kami dan dugaan kuat kami, adalah dari warung Stick and Stick. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Al Walid. Pamer banyak saham selain warung stick, padahal cuma endorse. Yusuf Mansur menipu masyarakat. Saya melihat ini bahwa Yusuf Mansur ini kan dikenal sebagai masyarakat adalah seorang ustadz gitu. Dan seperti yang sudah saya bahas sebelum-sebelumnya, bahwa orang Indonesia ini kalau sudah bicara ustadz, sudah bicara ulama, kiai, gus, itu patuhnya minta ampun. Patuhnya Masya Allah. Itu di satu sisi bagus, di sisi lain ini banyak dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu. Dan Yusuf Mansur ini adalah orang yang dikenal oleh masyarakat sebagai tokoh agama gitu. Dan Yusuf Mansur ini mau-maunya gitu, menjadi di-endorse oleh perusahaan-perusahaan, kemudian mengiklankan dan segala macam, yang kemudian tidak ditahu ke depan perusahaan ini sepak terjangnya seperti apa gitu. Tapi saya rasa Yusuf Mansur bukan tidak tahu itu gitu. Tapi ini lagi-lagi teman-teman, kalau dugaan saya ini berbicara tentang duit. Saya sudah berulang kali katakan bahwa Yusuf Mansur ini bukanlah seorang pengusaha. Mau dibilang ustadz juga tanggung. Bukanlah seorang pengusaha Yusuf Mansur ini. Kalau memang kita mau katakan dia sebagai pengusaha, sebutkan kepada saya, bisnis apa yang dibangun oleh Yusuf Mansur dari nol, sehingga kemudian membuat dia sesukses hari ini, sehingga membuat dia sekaya hari ini gitu. Bisnis apa? Maka kemudian menjadi pertanyaan, kalau memang Yusuf Mansur tidak punya bisnis yang dia bangun dari nol, terus dari mana dia punya duit sampai dia bisa sekaya hari ini? Tentu salah satu sumber keuangan Yusuf Mansur hari ini, menurut penelusuran kami dan dugaan kuat kami, adalah dari warung Stick and Stick. Taksiran kami mencapai miliaran per bulan. Itu berdasarkan pernyataan Yusuf Mansur di 2010, bahwa di 2010 dia bergabung di warung Stick and Stick di channel TV One, teman-teman. Pertanyaan yang selanjutnya adalah, dari mana Yusuf Mansur memperoleh duit sampai dia bisa bergabung di warung Stick and Stick? Dalam video ini ada penuturan Pak Zaini Mustafa bahwa kalau memang Yusuf Mansur ini bermanfaat bagi umat, sebutkan satu perusahaan yang dibangun oleh Yusuf Mansur, yang mana itu bisnis investasi, yang mana kemudian ini mengajak umat untuk berbisnis bersama, itu menguntungkan umat. Sebutkan satu saja, Yusuf Mansur membangun bisnis dan itu membuat umat sejahtera. Enggak ada, teman-teman. Semuanya bermasalah. Hotel City, Paytrend, Umroh Merdeka, Kebun Tanah, Moya Vidi, Batubara, nothing. Nggak ada, semuanya bermasalah. Tapi ketika Yusuf Mansur berinvestasi di warung Stick and Stick, itu sampai sekarang masih aman-aman saja. Mari kita simak video dari Jia TV ini, teman-teman. Ya alhamdulillah udah keliling-keliling sampai di gold roomnya segala loh, di ruang emasnya, final proses. Nah saat ini saya dan kawan-kawan ada di open pitnya Arci di Araret, boleh. Luar biasa. Dan saya menyaksikan ya bagaimana proses dari batu gitu ya sampai kemudian jadi emas, segram 2 gram, Masya Allah. Kita mah enak tinggal beli doang ya. Pekerja-pekerja di sini tuh Masya Allah, panas, tebu. Yang tadi di gold room itu, yes, ruangannya kecil, itu di situ bisa 1200 derajat Celcius loh. Lah ilaha illallah, kayak apa itu? Saya aja berasa panas saya tadi. Keren, Arci top. Apa? Tambang air. Itu yang ada kayak gedung itu domnya tempat apa bener-benerin alat. Oh ini domnya yang putih ini ya. Putih itu. Domnya. Ya. Ini loh view-nya cakep ini. Kayak ada di tempat wisata gitu ya. Bukan di tambang gitu. Iya. Tambang Arci bangga deh punya saham telot 2 lot di sini. 435 juta
lembar saham. Di sini nggak ada nama Yusuf Mansur, nggak tahu kalau PT-nya adalah PT Basis Utama Prima atau kalau dia termasuk masyarakat. Kalau termasuk masyarakat yang memiliki 2 juta lebih saham, lembar saham itu yang 8,82%, berarti pemilik saham Yusuf Mansur itu kecil ya di RC. Nah, Pak Jeni, dulu dikenal ada yang namanya istilah mansurmologi, Pak. Jadi Yusuf Mansur itu seringkali di media sosialnya itu istilahnya mengedukasi masyarakat terkait dengan saham, supaya masyarakat mengenal saham atau reksadana gitu, Pak. Nah, Yusuf Mansur juga memamerkan seringkali ya, ini mempunyai saham ini saham A, saham B gitu ya. Nah, tetapi banyak yang menduga bahwa Yusuf Mansur itu sebenarnya bukanlah memang memiliki saham tersebut, itu hanyalah tukang pom-pom saja gitu, Pak. Kalau menurut Pak Aziz ini bagaimana, Pak? Ya bisa jadi, artinya kan selama ini Yusuf Mansur juga ketika mereka mengatakan saham A, B, C, D ya. Iya. Tetapi Yusuf Mansur kan tidak pernah membuktikan kepada masyarakat begitu. Iya. Artinya kalau seperti itu Yusuf Mansur sendiri dia tidak bisa menunjukkan faktanya, kemudian dia ngomong masyarakat harus memiliki saham A, B, C, D, dipancing itu ya. Menurut hemat saya hanya sebagai endorse saja ya. Endorse, ya. Iya, kalau saya, maaf saya potong sebentar teman-teman. Kalau saya ada 2. Begini teman-teman, ketika berbicara tentang orang yang sudah beberapa kali ketahuan berbohong, itu bagi saya selalu membuat 2 kemungkinan. Itu beneran iya atau memang mengada-ngada kayak gitu. Jadi gini, kalau Mas Aji mengatakan dari channel YouTube Jia TV bahwa ada orang yang bilang Yusuf Mansur ini sebenarnya nggak punya saham gitu, dia cuma tukang pom-pom saja. Iya, bisa jadi seperti itu, bisa jadi memang dia punya saham di sana gitu. Tapi kemudian ketika suatu waktu bermasalah, dia kemudian bisa berkilah juga. Jadi orang-orang seperti ini itu tidak ada hal pasti yang bisa kita tebak gitu. Karena mereka akan selalu berkilah, akan selalu menutupi kebohongan dengan kebohongan dan kebohongan, teman-teman. Saya mengingat Yusuf Mansur dengan jelas mengatakan dia sebagai komisaris Grab. Tapi ketika kemudian itu kita viralkan dan kemudian itu dibantah oleh Grab itu sendiri, dia kemudian bisa ngomong lagi gitu dengan yang lain bahwa gini, saya pernah melihat Yusuf Mansur kemudian berbicara dalam sebuah video tentang bertemu Rasulullah, lalu kemudian ada juga yang menviralkan, dia masih bisa menyanggah dengan bahasa lain gitu. Belum lagi video-video yang lain, kayak misalkan naik pesawat 1000 kali dalam setahun gitu, yang mana itu menurut saya tidak masuk akal. Kemudian yang paling jelas dibantah oleh channel YouTube Arah Kebenaran ketika Yusuf Mansur mengaku ketika video Yusuf Mansur viral tentang yang dia tunjuk ambil pergi itu, yang tunjuk ambil pergi gitu, hanya dengan sholawat, lalu kemudian dijadikan parodi. Lalu Yusuf Mansur mengatakan bahwa video itu dipotong gitu. Di situ ke gap benar-benar Yusuf Mansur itu berbohong gitu, bahwa video itu justru kalau nonton panjangnya, Yusuf Mansur itu memang mengakui bahwa ini tidak bercanda, bos. Kan di situ Yusuf Mansur bilang, enggak, memang saya nggak bayar, saya tunjuk ambil pergi tapi istri saya yang bayar. Nah, tapi setelah itu masih ada dilanjutin lagi. Oh enggak bos, dilanjutin lagi. Jadi memang Yusuf Mansur ini sudah sering ketahuan berbohong. Terus kita bisa percaya yang mana? Kita bisa percaya kata-kata Yusuf Mansur yang mana gitu? Maka sekali lagi saya katakan bahwa untuk orang yang sering, apalagi beberapa kali ketahuan berbohong, maka saya selalu menerapkan 2 kemungkinan. Bisa saja iya, bisa saja memang diiya-iyain gitu. Maksudnya kayak dibuat seolah-olah gitu untuk dia bisa berkilah di kemudian hari, teman-teman. Orang yang ya udahlah, ibaratnya yang ngompor-ngomporin suruh beli saham, suruh beli ini gitu. Tapi kenyataannya dirinya sendiri kan kita tidak tahu sahamnya di mana kan. Jadi menurut hemat saya ya Yusuf Mansur ini kadang-kadang ya Zarkoni itu ngajari tapi orang lakoni. Betul. Nyuruh orang sedekah tapi diri dia dipinjemin uang 5 juta aja nggak mau gitu. Sementara seperti Pak Patur itu mereka menyedekahkan mobil Innova, ya kan? Artinya
diberikan cuma-cuma kan. Tapi begitu Pak Patur nggak punya uang lalu pinjam uang 5 juta aja kan Yusuf Mansur nggak beri. Betul. Sampai dengan itu pengakuan Pak Patur terhadap diri saya sendiri, karena saya mendengar apa yang dikatakan oleh Pak Patur itu piece to piece, Mas. Betul. Ya, oke. Ya. Jadi kembali kalau masalah istilah mansurmologi gitu ya, kemudian Yusuf Mansur pamer saham A, saham B gitu ya. Jadi memang mungkin sebagian memang punya saham ya Pak, misalkan di warung steak Pak ya. Tapi kebanyakan itu memang hanya endorse saja. Ya bisa saja karena memang ini terbukti teman-teman. Jadi ada channel YouTube ini milik Pak Yudi Pramuko ya, di Pesantren Ojolali ya, channel Pesantren Ojolali. Jadi ketika Yusuf Mansur ini di IG-nya istilahnya menawarkan saham kepada masyarakat gitu ya. Ini saham milik PT Arci Pak, saham tambang emas. Nah, ditelusuri oleh Pak Yudi Pramuko ternyata tidak ada kepemilikan saham di Yusuf Mansur di sana gitu. Jadi memang sebenarnya memang hanya tukang pompom endorse saja. Tukang goreng Saham gitu. Yang mungkin yang perlu menjadi catatan, perlu diketahui oleh masyarakat, Yusuf Mansur itu kan selalu mengatasnamakan untuk kepentingan kemajuan umat. Sekarang saya bertanya, bisnis Yusuf Mansur itu yang membawa kemakmuran umat, kemajuan umat yang mana? Betul. Selama ini yang ada justru sebaliknya. Artinya misalnya seperti batu bara, itu membawa kerugian uang jamaah yang cukup besar sampai dengan saat ini tidak dikembalikan. Betul. Kemudian berkaitan dengan Paitren, mitra Paitren itu ada berapa, ya kan? Kemudian itu menguntungkan nggak? Ternyata kan buntung. Banyak yang orang katanya mengaksesnya saja sudah tidak bisa. Kemudian Yusuf Mansur mengajak patungan Hotel City. Kenyataannya Hotel City hanya dimiliki oleh Yusuf Mansur dan keluarganya, kan begitu. Nah, menurut hemat saya hanya kepentingan pribadi Yusuf Mansur yang dipentingkan. Kalau mereka berbicara kepentingan umat itu menurut hemat saya bohong, Mas. Yang membawa kemakmuran umat yang mana sih? Betul. Justru mengsengsarakan umat, benar. Ya, saya sepakat dengan kata-kata Pak Zaini, dan ini sudah sering juga kita katakan bahwa Yusuf Mansur ini sebenarnya apa gitu? Manfaat dia kepada umat itu apa selain kemudian dia yang memanfaatkan umat gitu. Makanya ketika berbicara bahwa apakah dia di-endorse oleh perusahaan itu atau memang dia benar-benar punya saham di sana, saya selalu menerapkan dua kemungkinan. Memang dia di-endorse atau memang dia punya saham di sana lalu kemudian mengajak masyarakat untuk membeli agar sahamnya naik. Lalu kemudian ketika itu anjlok dan dia sudah jual sahamnya, dia kemudian akan bilang itu di-endorse. Atau dia bisa juga bilang punya saham di sana. Artinya ini orang tidak ada yang bisa kita pastikan mana yang benar dan mana yang enggak gitu. Jadi menurut hemat saya alangkah lebih baiknya kalau teman-teman bijak untuk kemudian menghindari lubang dan tidak terjatuh di lubang yang sama. Sudah beberapa orang yang kemudian kami ingatkan lalu kemudian ngeyel, pada akhirnya menemui kami gitu. Ya walaupun dalam artian menemui secara tidak langsung teman-teman, tapi dalam komentar-komentarnya, dalam tulisan-tulisannya gitu di kolom komentar itu pasti banyak kemudian yang mengatakan bahwa ya saya dulu tidak nyangka, saya nggak nyangka gini-gini. Jadi artinya kadang orang-orang ini nanti sudah ketipu baru kemudian berkoar-koar. Kalau belum ketipu nggak yakin, nggak percaya, nggak mungkin. Seperti itu. Contohnya Pak Freddy, itu dia untuk kasus iCoin Wirda Mansur. Dia mengatakan dia kekurangan informasi tentang Yusuf Mansur. Dia baru melihat video-video Yusuf Mansur itu setelah dia kemudian merasa ditipu oleh anaknya Yusuf Mansur, yaitu Wirda Mansur gitu. Juga Pak Soeharto gitu. Dia selama 10 tahun, baru kemudian setelah 10 tahun dia merasa ditipu, dia lalu kemudian mencari tahu Yusuf Mansur, ternyata banyak videonya di YouTube gitu. Dia akhirnya kemudian menelpon Pak Darso. Artinya saya mau katakan apa teman-teman, bahwa Yusuf Mansur, Wirda Mansur maupun yang lain ini, kalau teman-teman mau bijak, harusnya orang-orang ini ketika kemudian berbicara tentang bisnis atau berbicara tentang apapun, kalau saya pribadi ya, berbicara tentang apapun orang-orang seperti ini, saya sudah tidak akan pernah mendengar gitu. Makanya sekali lagi saya katakan, sebenarnya Yusuf Mansur ini sudah tidak pantas menyandang gelar Ustadz. Panggil saja Yusuf Mansur. Ustadz, dari mananya kita mau panggil dia Ustadz gitu? Dari mananya? Hal apa yang diajarkan kepada kita selain kemudian memberikan rasa perih dan kecewa kepada umat? Apa?
Apa yang diberikan oleh Yusuf Mansur kepada umat? Apa? Bahkan sekedar menemui para korban saja tidak dilakukan oleh Yusuf Mansur. Nggak usah berbicara tanggung jawab, teman-teman. Tidak usah. 2 kali rumah Yusuf Mansur didatangin oleh para korban. Para korban dari Hotel City, para ibu-ibu TKW. Ibu-ibu yang dulunya sangat mengagung-agungkan nama Yusuf Mansur sampai kemudian mau berinvestasi. Datang ke rumah Yusuf Mansur 2 kali. Itu pun berdasarkan dari perkataan Yusuf Mansur bahwa kalau mau ganti rugi nggak usah ke pengadilan, ke rumah gua aja. 2 kali didatangin, teman-teman. 2 kali Yusuf Mansur tidak menemui mereka. Padahal rumah Yusuf Mansur didatangi itu tidak ujuk-ujuk seperti judulnya geruduk rumah Yusuf Mansur, tidak. Ada surat pemberitahuan, ada surat pengumuman, ada surat izin, segala macam lengkap, teman-teman. Tidak melawan hukum. Rumah Yusuf Mansur didatangi itu secara resmi dan secara legal, teman-teman. Tapi kenyataannya Yusuf Mansur tidak ada. Kalau mau bilang Yusuf Mansur tidak tahu, bullshit, omong kosong. Karena itu jauh-jauh hari sebelumnya sudah diberitahu. Melalui YouTube, ada surat segala macam. Sekali lagi saya mau katakan bahwa Yusuf Mansur tidak pantas diberi gelar ustadz, tidak pantas dipanggil ustadz. Bagi saya pribadi, ini bagi saya pribadi. Karena sampai hari ini tidak punya etikat baik untuk kemudian bertanggung jawab. Kalau mau dibilang Yusuf Mansur tidak punya duit, sekali lagi kami katakan bahwa alasan kami memboikot warung Stick and Shake karena Yusuf Mansur mengatakan secara dengan detail dan terang-terangan di TV One bahwa dia sejak tahun 2010 bergabung dengan warung Stick and Shake. Dan perlu teman-teman tahu, kalau teman-teman lihat bagaimana sepak terjang warung Stick and Shake sekarang ini luar biasa, teman-teman. Punya outlet di mana-mana. Dan itu tidak lama setelah Yusuf Mansur bergabung. Sekali lagi saya katakan bahwa alasan kami memboikot warung Stick and Shake Yusuf Mansur adalah tidak lain dan tidak bukan adalah tidak adanya tanggung jawab Yusuf Mansur, tidak adanya itikat baik dari Yusuf Mansur untuk sekedar menemui para korban, orang-orang yang dulu sangat mengagumi Yusuf Mansur. Saya Al Walid, see you on the next videos. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke warung Stick and Shake, like video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena strap. Yusuf Mansur punya cerita, katanya punya daku di mana-mana, nyatanya cuma numpang nama, emang bisa nggak punya muka. Boykot Yusuf Mansur, bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Paytran kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program mulia video kau katot, bikin bisnis Hotel City ya bacot, bisnis mandek duitnya dicokot. Boykot Yusuf Mansur. Kalau cari tangga dipikir dulu, ngaku komisaris nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Boykot Yusuf Mansur. Maju caleg tapi nggak kepilih. Haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Kok bisa bangun bisnis saat pandemi? Emang duitnya dari mana? Kalau bukan dari bisnis fiksi, ngajak umat kumpul dana cuma buat merana. Boykot warung steak. Johnny kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kok bangkrut, bikin aplikasi Paytran kok macet, bikin program umroh merdeka kok mampet, bikin program tabung tanah kok rungkat, bikin program moya video kok gatot, bikin bisnis Hotel City ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Baju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Sorry kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kok bangkrut, bikin aplikasi Paytran kok macet, bikin program umroh merdeka kok mampet, bikin program tabung tanah kok rungkat, bikin program moya video kok gatot, bikin bisnis Hotel City ya bacot, semua baik duitnya dicokot.
boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Maju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Stop mampir di sana, stop masuk ke sana, stop makan di sana, stop bikin si Ucup kaya. Boykot warung steak. Bikin Yusuf Mansur ketar-ketir, biar dia mikir, biar dia sadar tanggung jawab. Mansur, kami sudah hilang sabar, umat sudah marah besar sampai mana kau kabur. Akan terus kami kejar walau sampai lubang kubur. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Play video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena step, hahaha.